Ya. Langsung aja. Masukin ya. Jeprung gitu. Lempar. Ayo masing-masing perkenalkan nama. Ayo. Nama saya Muhammad Argyandi Arinka Chandra. Yuk. Lanjut. Nama saya Buhari Fajri. Ya. Saya Ridho Catur Hadi Putra. Ya. Dan Redo Aldi Akmaludro. Ya, nama saya 1, 2, 3. Ngomong semua. 1, Belum siap itu. Yang benar. Yang Andre, ngomongin Andre. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sekian Diperdipta, saya Bung Kurnia Ramadan, saya Nizar, saya Zifari Sultan. Kami akan mempresentasikan tentang roket air yang telah kami buat. Akan dijelaskan oleh Agung Kurnia. Jadi bagaimana cara kami membuat roket air ini? Yang pertama, mengapa kami menggunakan bahan botol? Nah, kami menggunakan bahan botol ini karena bahan botol ini kami anggap lebih mudah dan ini sudah membentuk landasan sehingga kami anggap bahwa ini akan berhasil. Terus mengapa di sini kami membuat ujungnya dengan menggunakan kardus. Kenapa kami menggunakan kardus? Karena kami anggap bahwa kardus itu lebih mudah dibentuk dan dia dapat memberikan berat yang cukup agar roket kami bisa meluncur dengan baik. Terus ini kami menggunakan fiber. Kenapa kami menggunakan fiber? Karena fiber ini kami anggap cocok dan dapat kami temukan di sekitar sekolah kami. Kemudian di sini ada landasan untuk meluncurkan roket yang telah kami buat tadi. Di sini ada pipa. Pipa ini tersambung ke sebuah pompa. Jadi pompa ini digunakan untuk memompa agar angin masuk ke dalam roket ini apabila roket dimasukkan ke sini. Coba aja masukin. Masuk, pasang. Ya. Kenapa harus dipompa? Karena untuk memberikan tekanan terhadap air yang sudah diisi dalam botol. Iya. Nah, jadi Sehingga airnya tertekan keluar dan roket kami dapat meluncur. Oke, coba tes. Kalau dipompa, anggap ada air, terus pompa, ini tekannya terus naik ya. Ya. Terus ini kalian tahan. ya. Oke. Terus nah, ya. Akhirnya meletus. Ya. Terus di sini di ujung dari landasan roket ini sudah dimodifikasi sedikit, dibakar agar pas ketika dimasukin roket. Terus ada yang mau disampaikan, Nizar? Dan tujuan kami membuat roket ini adalah kami ingin membuktikan bahwa roket air ini berkaitan dengan pembelajaran kami, yaitu momentum dan impuls. Di mana impulsnya itu di mana? Saat tekanan air itu Ada air masuk, terus ini ke sini. Terus impulsnya itu yang di mana? Dorong tekanan ketika air keluar tuh, Pak. Gaya dorongnya, gaya dorong kan, ya. Masuk pompa ditekan, ada pompa masuk, Ada gaya dorong ada terhadap gaya air. dorong terhadap air itu. Ada gaya dorong itu nanti berhubungan dengan impuls gitu. Cukup ya, ya akhiri. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedia. Anda sedia? Ya nih, biar saya.
Mana tompel tu yang yang tulis nak dah. Ni apa? Ni lu. Ayah kan? Nó angin. Iya. Mà vừa ăn cái này không ăn. Malawang kay show man. Man. Malawang kay show mo. Boleh baik. Yung bilo tanong, kaya man. Ya, tay, palo tay. Palo tay. Ni. Đưa thôi, đưa kệ man. Ay, yang tekan kuat ai, terang kam balik keluar. Banyak dong. Banyak dah dah. Ayo lagi. Kerja eh. Ya Allah, lama ya tu habis. Oi, dia nak pergi belah sana. Baby. Oh Allah, dah tangguh tak bokok. Mana hujan? Panjang lah tu. Flying. Bagus itu bro. Walah, dah buka. Pembuatan roket air. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah 1. Gunting. 2. Pisau cutter. 3. Set bor listrik. 4. Solder listrik. 5. Kunci pas. 6. Tang buaya. 7. Tang kombinasi. 8. Penggaris. 9. Spidol. Bahan yang digunakan adalah 1. Botol air mineral 1,5 liter. Sangat dianjurkan yang bermerek Aquarin. 2. Picu ban motor lengkap dengan karet, cincin, dan mur. 3. Karton. 4. Lakban berwarna hitam dan paling kuat rekatnya. 5. Lembaran plastik untuk parasut. 6. Benang nilon. 7. Mur dan cincin. 8. Karet ring dibuat dari ban bekas. 9. Fox kuning. 10. Lem epoksi. Lem campur. Prosedur pembuatan. Pertama, pembuatan roket air adalah mencari alat dan bahan seperti yang dibutuhkan. Ambil 2 buah botol 1,5 liter yang masih lengkap dengan tutupnya dan masih baik kondisinya, tidak penyok, retak, dan lain-lain. Pilih botol air mineral dengan merek Aquarin. Hal ini
dikarenakan botol dengan merek ini lebih kuat dibandingkan dengan botol merek lain sejenis. 2. Lubangi salah satu botol pada bagian dasarnya, tepat di tengah-tengah dengan menggunakan solder listrik. Bersihkan lubangnya dengan menggunakan bor listrik dengan mata bor yang diameternya sesuai diameter lubang 8 mm. Bersihkan sisa-sisa pengeboran dengan menggunakan pisau cutter. 3. Pasang picu ban motor yang bagian cacingnya sudah dibuang di lubang yang telah dibuat tadi dari bagian mulut botol. Untuk memasukkan picu ke lubang, maka dibutuhkan sebuah pipa PVC setengah inci. Caranya dengan memasukkan pipa ke dalam botol melewati mulut botol, lalu dorong pipa tersebut sampai ujungnya menekan picu dan mur yang telah berada duluan di dalam botol. Lalu putar pipa tersebut sehingga ulir pada picu menembus keluar dari lubang pada dasar botol. Ketika seluruh tangkai picu telah berada di luar, maka segera tambal celah-celah di sekitar tangkai picu dengan lem epoksi. Usahakan kita memberi lem epoksi secara lebih ini agar tidak ada celah yang tak tertutupi. Dalam keadaan lem epoksi setengah mengering, segera pasang karet pakin, cincin, dan mur pada tangkai picu. Lalu kunci mur dengan menggunakan kunci pas seterik-teriknya. Pada saat kita mengunci mur, tahan bagian bawah picu dengan menggunakan pipa PVC setengah inci. Ini dilakukan agar picu tidak berputar saat kita mengunci mur pada tangkai picu tersebut. Biarkan lem mengering selama kurang lebih 20 menit. 4. Setelah lem epoksi mengering, tempatkan cincin-cincin dan karet ring di atas mur. 5. Sementara itu, lubangi tutup botol pada bagian tengahnya dengan diameter kira-kira 8 mm dengan menggunakan solder listrik. 6. Pasangkan tutup botol tadi pada picu ban. Lalu, letakkan karet ring di atasnya dan kunci dengan mur seterik-teriknya. Hal ini sangat penting agar botol benar-benar kedap udara. 7. Pasang botol yang kedua yang belum dilubangi pada botol pertama. Tetapi sebelumnya bagian mulut botol tersebut diberi lem epoksi. Setelah itu baru dipasangkan ke botol pertama seterik mungkin. 8. Pasangkan karton pada sambungan antara kedua botol, lalu beri lakban agar karton tersebut tidak lepas. Setelah itu, buatkan nose cone atau kerucut hidung dan